satu dari 7 program prioritas Menteri Agama Republik Indonesia. Moderasi beragama yang digaungkan oleh Kementerian Agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrim. Jadi yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Kota Ternate adalah kota yang sangat majemuk. Terdapat berbagai macam umat beragama dan suku yang mendiami kota ini sejak berabad-abad yang lalu dan melahirkan toleransi beragama yang begitu indah dan harus kita jaga bersama. Selasa 22 Juni 2021 pukul 20 waktu Indonesia Timur, bertempat di Gedung Gereja GBI Philadelphia, Jalan Stadion Kecamatan Kota Ternate Tengah, Gereja Bethel Indonesia Jamaah Philadelphia rayakan anniversary 2 tahun berdirinya Gereja Philadelphia Ternate. Kegiatan diawali dengan ibadah syukur atas disahkannya Gereja Philadelphia yang sudah berjalan selama 2 tahun. Kegiatan dihadiri oleh Wali Kota Ternate, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, perwakilan pimpinan-pimpinan gereja, ormas keagamaan Kristen, dan jemaat Gereja Philadelphia. Theo Gohendong, Ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Bethel Indonesia Provinsi Maluku Utara, dalam sambutannya mengatakan, perkenankan saya selaku Ketua Badan Pekerja Daerah Maluku Utara Gereja Bethel Indonesia menyambut bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dalam acara yang penuh dengan sukacita, karena kami percaya kita semua adalah keluarga Kota Ternate yang oleh perkenanan Tuhan bisa dipertemukan di tempat ini, khususnya di tempat ibadah. Sebagai orang beriman, kita yakin di tempat inilah kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Bagi umat yang Tuhan percayakan di kota ini selama 2 tahun kurang lebih, dan hari ini juga menempati satu tempat ibadah yang lebih baik dan lebih nyaman. Saya percaya ini semua bisa terjadi karena ada kerjasama yang baik antara pemerintah juga sesama keluarga besar Jemaat GBI Philadelphia. Dan dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Ani Magola, menjelaskan dalam sambutannya bahwa berasal dari bahasa Portugis ya, pendeta, igreja. Kalau bahasa Yunani mengatakan eklesia, itu gereja. Gereja ini juga ada apa maknanya? Maknanya adalah penyebutan gereja itu juga disinonimkan bahwa gereja itu adalah umat. Gereja itu adalah mazhab. Gereja itu adalah perhimpunan. Dan juga gereja itu adalah rumah ibadah umat Kristen. Ada beberapa pengertian. Tapi apa esensi daripada gereja sebenarnya? Gereja adalah orang yang keluar dari kegelapan menuju ke suatu alam yang disebut alam terang. Pak Pendeta itu kan pengertian gereja. Seharusnya ini harus membuahkan satu titik. Apanya titik itu? Membuahkan buah yang dalam versi iman Kristen, yaitu buahnya roh. Kalau kita membaca Alkitab, Bapak dan Ibu sekalian, para jemaat sekalian, di dalam Galatia 5 pada ayatnya yang ke-22 sampai dengan 25, kalau kita baca, apa sebenarnya itu buahnya roh yang harus diimani oleh umat Kristiani? Buahnya roh yaitu sukacita. Buahnya roh adalah kedamaian. Buahnya roh adalah kemah lembutan. Buahnya roh itu adalah kasih sayang. Gitu Pak Pendeta. Dengan demikian, ketika umat Kristen
yang selalu masuk gereja dan beribadah di dalam gereja, sudah seharusnya ada sebuah perubahan. Ada sebuah perubahan. Perubahan itulah yang disebut dengan buahnya kehidupan. Buahnya kehidupan itu yang dibicarakan dalam Galatia 5, 22 sampai 25. Itu esensi daripada kita bagaimana umat Kristiani untuk bergereja, sehingga tidak sekedar datang untuk sekedar ibadah, tapi harus ada sebuah esensi beribadah, ada sebuah perubahan. Bapak dan Ibu sekalian para jemaat, saya ada sebuah cerita, Pak Pendeta. Ada 4 orang anak yang dibawa oleh gurunya di bawah sebuah pohon kelapa. Sementara duduk dan memberikan pelajaran, tiba-tiba buah kelapa itu 4 buah jatuh dari pohon kelapa. Tiba-tiba anak yang pertama lari mengambil kelapa, dan dia setelah dia lihat kelapa, dia coret-coret di atas kertas, membuat segitiga dan lain sebagainya, dan dia melaporkan kepada gurunya bahwa karena kelapa ini jatuh karena ada gerakan gravitasi bumi. Terus anak kedua mengambil kelapa juga, tapi dia bawa ke pasar jual. Anak ketiga ambil kelapa dan dia keliling kampung dan dia bertanya kepada masyarakat, siapa yang punya kelapa ini? Tadi saya pungut dan saya mau serahkan kepada pemiliknya. Anak yang keempat, dia ambil buah kelapa dan dia datang di seorang tua yang duduk di pinggir jalan yang kehausan. Dia belah kelapa dan dia menyarankan kepada orang tua itu untuk minum. Apa makna dan esensinya? Umat beragama yang pertama harus memiliki kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu hanya diperoleh yaitu knowledge, pengetahuan. Keberagamaan kita yang dalam persepsi sekarang mengatakan moderasi beragama itu harus memiliki knowledge, pengetahuan. Umat beragama, jemaat Philadelphia harus memahami, punya pengetahuan, memahami isi kandungan Alkitab. Itu yang paling penting. Yang kedua, apa? Kalau yang pertama kecerdasan intelektual dan cerita, yang kedua adalah kecerdasan finansial. Membangun gereja, membangun masjid, membangun vihara memerlukan finansial, Pak Pendeta. Maka dengan demikian mengajak kepada pengikutnya, umatnya harus memiliki finansial untuk membangun rumah ibadah sehingga orang bisa merasa nyaman datang beribadah. Yang ketiga, kecerdasan karakter. Dia menawarkan, dia bertanya anak itu, siapa pemilik kelapa? Kecerdasan karakter. Maka itulah yang disebut dengan behavior. Kita beribadah, kita datang di gereja, ada perubahan itulah yang dimaksudkan adalah behavior, karakter. Dan yang keempat, yang dimaksudkan dari cerita itu adalah kecerdasan sosial. Gereja dan jemaat yang ada dalam gereja tidak melihat bahwa di samping gereja yang miskin itu tidak melihat agamanya, tapi gereja datang untuk memberikan santunan ketika mereka membutuhkan. Itulah esensi gereja dan jemaat yang berkecimpung di dalam gereja tersebut. Tamu undangan dan jemaat disuguhkan video kampanye Wali Kota Ternate tentang pentingnya pengelolaan sampah di Kota Ternate. Selanjutnya, KP yang mewakili Wali Kota Ternate menyampaikan sambutan tertulis Wali Kota Ternate. Sebelum saya membacakan sambutan tertulis Bapak Wali Kota, beliau menyampaikan permohonan maaf yang seharusnya beliau ingin hadir, tapi karena ada acara dalam rangka kunjungan Menteri Dalam Negeri dan beberapa menteri pada malam hari ini, sehingga beliau sekali lagi memohon maaf pada seluruh jemaat gereja Bethel Indonesia Philadelphia Ternate. Oleh karena itu saya
dan sambutan tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sambutan ini, marilah sama-sama kita tetap memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat, waktu, dan kesempatannya pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan perayaan 2 tahun Gereja Bethel Indonesia Philadelphia, Kota Ternate. Sungguh merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya dapat hadir dan memberikan sambutan di tengah-tengah keluarga besar Jemaat Gereja Bethel Indonesia Philadelphia, Kota Ternate dalam momentum yang penuh hikmat dan kekeluargaan ini. Tidak lupa pula ucapan selamat atas perayaan tahun kedua disahkannya Gereja Bethel Indonesia Philadelphia Ternate. Semoga kedepannya Gereja Bethel Indonesia Philadelphia Ternate dapat terus menjadi rumah besar bagi jemaatnya dalam menjalankan ibadah yang lebih nyaman dan damai. Akan menjadi sebuah media bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena dalam setiap ibadah ada doa, harapan, dan juga ucapan rasa syukur atas apa yang kita hadapi di dunia ini. Ibadah dengan nyaman dan damai sehingga jemaat dapat menikmati ritual ibadah dengan sebaik-baiknya. Usia yang kedua tahun merupakan usia yang masih cukup muda. Tentunya saya berharap momen perayaan pada hari ini dapat menjadi sebuah forum untuk mengevaluasi seluruh kegiatan dan program yang telah dijalankan selama 2 tahun ini. Penyelenggara Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Christine Dewi Sukantomo, mengatakan bahwa kegiatan keagamaan seperti ini merupakan sasaran pembinaan moderasi beragama, khususnya bagi masyarakat Kristen yang berada di Kota Ternate. Kami berharap dengan momentum ini, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Jemaat Philadelphia semakin meningkat dan toleransi beragama di Kota Ternate semakin terjaga. Kegiatan diakhiri dengan seremonial tiup lilin dan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur dan sukacita kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam perayaan 2 tahun peresmian Gereja Bethel Indonesia Jemaat Philadelphia Ternate. Oke, baik. Terima kasih, Tuhan berkati. Apa kabar bisa kembali ke tempat? Wow. Ibu Gembala dengan cepat ya. 1, 2, 3. Ternyata yang mewakili Kapolres lebih duluan. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Puji Tuhan. Yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak terima. Ya Allahku yang ajaib, bersyukurlah atas segala limpahannya bagi kita yang tentunya kita terima. Ya Allahku
Ya, jadi malam ini kami merayakan atau memperingati hari ulang tahun dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Philadelphia Kota Ternate yang kedua. Jadi harapan kami lewat hari ulang tahun ini tentunya dalam kondisi pandemi kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu yang pertama. Kedua, bahwa sudah hampir 2 tahun kami beribadah secara online. Nah, kami melihat kondisi di Kota Ternate sudah cukup membaik masalah pandemi. Nah, makanya pada malam hari ini kami mengambil kesempatan untuk merayakan atau melaunching tempat ibadah kami yang masih sementara ini untuk kebutuhan jemaat ke depan. Jadi harapan kami kepada pemerintah kota maupun kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Agama Kota Ternate, yaitu kami akan mencari atau berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk bisa mendapatkan lahan untuk kami membangun sebuah gedung gereja yang representatif. Tim Humas Kementerian Agama Kota Ternate melaporkan.